Intinya gini, perempuan mana pun tidak akan diam kalau tahu suaminya itu selingkuh. Pakai dua perutnya, tinju mukanya iya. Gara-gara kagak selingkuh. Kita bukan pura-pura baik, kita memang orang baik dan mencoba tetap menjadi baik. Udah itu. 5 laporan itu apa aja nih? Ya, 5 laporan. semuanya pidana. Youtuber, fakta-fakta mengejutkan mulai terungkap dari pernikahan konten kreator Feni Alberti dan Akas Elahi yang telah berakhir setelah 3 tahun. Akas, pria asal Pakistan yang kini menetap di Indonesia, mengaku sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT selama menikah dengan Feni. Dalam sebuah podcast, Akas mengungkap bahwa dirinya kerap dipukul, dicakar, bahkan diduduki di bagian perut oleh Feni, terutama saat mereka berada di Dubai dan ketika hubungan keduanya sedang memburuk. Lantas, benarkah Akas siap membawa perkara ini ke jalur hukum mengingat dirinya merasa sangat dirugikan selama bertahun-tahun? Selain KDRT, Akas juga mengungkap kisah awal hubungannya dengan wanita asal Pontianak tersebut. Menurut Akas, mereka bertemu lantaran memiliki mutual friend dan terpaksa menikahi Feni karena saat itu sudah hamil terlebih dahulu. Ia juga mengaku tak pernah membalas perlakuan kasar istrinya lantaran menghormati perempuan dan berusaha menahan emosi. Namun di satu titik, Akas mengaku pernah membalas saat dirinya merasa nyawanya terancam setelah Feni menghajarnya tepat di wajah dan perut yang membuatnya kesulitan bernapas. Di sisi lain, Feni tak membantah soal dugaan KDRT tersebut. Dalam keterangannya, Feni menjelaskan bahwa kekerasan terjadi lantaran ia memergoki Akas berselingkuh. Ia pun mengaku meninju wajah suaminya dalam kondisi marah setelah beberapa kali dikhianati. Sementara itu, kuasa hukum Feni, Sri Daren, berpendapat bahwa sangat wajar bila seorang istri marah besar saat mengetahui suaminya selingkuh. Ia menilai Akas saat ini hanya tengah mencari pembenaran atas kesalahannya sendiri. Terus sempat duduk di perutnya dia gitu. Iya, kalau sempat duduk perutnya, tinju mukanya iya. Gara-gara kagak selingkuh. Kalau udah selingkuh, apapun bisa terjadi, Bang. Itu masih hidup, iya kan? Nah. Oke ya, cukup. Bang. Kalian ini budak Ponti. Ya, kalian jangan mancing-mancing. Udah, slow. Nah, Bang. Intinya gini, perempuan mana pun tidak akan diam kalau tahu suaminya itu selingkuh. Iya. Udah itu aja, kan gitu. Nanti kalau kita panjangin nanti jadi lebar, nanti sama dengan luas. Oke? Nah, sekarang gini, terkait dengan ini orang sudah mengarah ke rasis, dia ada menyinggung unsur SARA ya. Dia bilang perjanjian itu pasti dibuat oleh seorang lawyer yang bukan muslim. Dah, dia tahu saya bukan muslim, jadi dia pojok saya begitu. Oke? Gue bilang, yang membuat perjanjian itu adalah seorang lawyer beragama muslim. Saya bilang, Katanya Pak Win namanya. Ya, Haji Win. awalnya Yang bikin beliau, bukan Pak beliaulah Dane. yang handle Feni Ah, terkait dengan surah Nurah. itu Itu sebenarnya- Haji Win namanya. Oke? Seorang muslim, mungkin udah 25 kali dia ke Mekah. Saya tahun 93 dia sudah naik haji. Dah? Jadi hati-hati kalau berbicara, hati-hati kalau datang ke negara kita. Ini negara damai. Ya, kalau jangan ciptakan kondisi dengan agama di sini. Kalau udah buat salah, kalau sekarang mau cari pembenaran dengan kau pojokkan lagi aku sebagai lawyer yang bukan muslim. Ya, ini kita masih profesional. Jangan nanti kamu sentuh saya tercipta lagi unsur-unsur personal. Nanti tidak baik. Ya, saya praktisi hukum. Ingat. Oke? Sri Daren juga menyinggung tudingan Akas yang bernuansa sara dalam pernyataan soal perjanjian nikah Feni dan Akas di masa lalu. Ia menegaskan bahwa perjanjian tersebut dibuat oleh seorang lawyer muslim dan meminta Akas berhati-hati dalam berbicara. Selain itu, Daren juga mengungkap pihaknya kini telah melaporkan Akas ke pihak berwajib dengan total 5 laporan polisi yang sudah dilayangkan, termasuk dari Emilia, mantan istri pertama Akas. Namun begitu, sang pengacara masih enggan membeberkan secara detail mengenai perkara laporan tersebut. Sudah di Indonesia. Polres, Polda, Ada di Polda, ada di Polres. sudah dilaporkan. Sudah, Pak. Saya kan bilang, saya sudah buat 5 LP atas nama dari mewakili Mbak Emilia
dan mewakili Feni Alberti saya sudah buat 5 LP. Kapan rencananya? Kapan bang itu bang mungkin laporannya? Kalian langsung aja telepon Kapolda Metro, telepon Kapolda Jawa Barat. Ini Bukan, ada laporan, maksud tolong saya. dipercepat. Maksud saya kapan Mbak Feni akan dimintai Keterangan. keterangan? Jadi intinya begitu mereka panggil, kita pasti hadir. Pada saat kita hadir, teman-teman media akan pasti. Kita bukan pura-pura baik, kita memang orang baik. Dan mencoba tetap menjadi. Udah, 5 laporan itu apa aja? Bang? ya, semuanya pidana. Jadi Mbak Emilia diberikan 25 pertanyaan hari ini. Semua sudah dijawab sesuai dengan fakta dan faktanya. Tinggal nanti saksi-saksi pendukung akan diperiksa dalam persidangan. 25 pertanyaan itu terkait apa aja Bang? Terkait dengan pemalsuan. Pemalsuan. Tadi dilampirkan juga barang bukti baru. Sudah kita sampaikan. Akte cerai, di bahwasannya Mbak ini nggak pernah tinggal di apartemen itu, bukti KTP, surat domisili wilayah di sana, sudah kita lampirkan lah semua bukti terkait. Kemudian tidak ada hubungannya seorang Emilia dengan Jakarta Selatan. Apalagi apartemen yang disebut, Emilia tidak pernah tinggal di apartemen itu. Ini kan terkait pemalsuan data ya atau dokumennya. Mungkin pasalnya sendiri dan ancamannya berapa Bang? Itu pasal 242 ya. Ancaman hukuman maksimal itu 5 tahun atau 6 tahun. Yosep mana Yosep? Mau pulang ya? Ya, maksimal 7 tahun penjara. Untuk tahun. Nah, kehadiran Mbak Feni sendiri apakah juga dimintai keterangan sebagai saksi? Tidak, Feni tidak dimintai keterangan sebagai saksi. Kita nggak pengen kadang ada di sini. Feni juga tidak ada kaitannya di dalam laporan ini. Cuma Feni datang untuk membackup moral Mbak Emilia. Mbak Emilia mungkin perasaannya setelah dimintai keterangan gitu, artinya kan proses hukum berjalan, apakah ada lega atau seperti apa? Jangan apa ya, bisa diadili, sikap adil kayak gitu. Itu aja, karena saya merasa sudah dirugikan. Berarti ada yang dirugikan apa aja Mbak? Terkait dokumen-dokumen itu. Apa yang dirugikan Mbak? Apa Mbak? Kamu ngerti? Apa ya? Kerugian yang dialami. Moral, mental, materi semua saya kena, karena saya juga dijelek-jelekan di media sosial. Di mana? Di media sosial saya dijelek-jelekan. Siapa mbak? Diberikan mbak kalau boleh tahu mbak. Katanya apa? Saya sudah tua, nikah dipaksa. Itu aja sampai situ. Kalau materi sendiri Mbak? Jadi terkait dengan pasal yang kita ajukan pasal 242 itu terkait dengan memberikan keterangan di atas palsu di atas hukuman. Ancaman hukuman maksimal 7 tahun. Mbak Emilia sendiri awalnya tidak tahu kalau beliau sudah diceraikan. Tapi setelah yang bersangkutan mempublikasikan statusnya telah bercerai, setelah itu baru Mbak Emilia tahu melihat dari sosial media kalau suaminya yang dia rasa masih aktif hari itu telah menceraikan dia tanpa izin dan sepengetahuan. Bang Heran, ini kan juga tadi Bang sebelumnya udah ngomong kalau misalkan Mbak Feni dan Mbak Amelia tidak boleh di podcast. Sedangkan sebaliknya Bang, posisi di sana lagi mulai bersuara di podcast Malah itu seperti apa Bang? Ya kalian lihat aja lah, kita kan sekarang kita bicara, kita orang Indonesia bro ya. Ya kita nggak usah bicara kirim roket sebulan, ya kita bicara ya 1 tambah 1 2 aja. Kita orang Indonesia percaya logika 100%. Sekarang kalian lihat, yang cari pansus siapa? Pihak saya atau pihak sana? Jadi awalnya seakan-akan kan ini playing victim. Lelaki sejati tidak akan bermain seperti ini.
kan kasarnya gitu. Lelaki sejati tidak akan playing victim. Kita dari awal ya di posisi kita, kalau saya bersuaranya agak maksimal, saya di posisi korban dan saya mendampingi lebih dari satu korban, dan korbannya dua-dua adalah wanita. Dan di mana ini bukan saya bungkam, memang mereka memang orang yang bukan orang-orang yang vokal. Jadi memang saya harus bersuara di sini. Jadi jangan pernah dipikir saya memanipulasi pikiran mereka atau saya doktrin mereka agar tidak bicara supaya saya ambil alih panggung. Bro, gue banyak kerjaan, ya. Saya bukan pengacara pengangguran kasarnya gitu. Kalau gue nggak tahu kalau yang di sana-sana ya, kita time padat loh gue bilang. Ini benar-benar gue bilang saya bukan cari duit di sini. Saya benar-benar mencari keadilan untuk mereka. Sekali lagi gue bilang mereka ini adalah cerminan wanita di Indonesia yang mana terjolimi oleh pria asing. Kebetulan di sini prianya satu orang, korban ya. Masih dua. Gue nggak tahu yang berikut, gue nggak tahu yang belum terdata dan belum datang ke saya, kan gitu. Ada beberapa yang sudah menghubungi saya, mengaku korban yang pernah terlibat dengan ya mungkin one night stand atau gimana, cuma ya saya belum mau sudah nanti terlalu melebar saya punya cerita kan. Tapi sekali lagi saya bilang saya tidak takut dengan hujatan-hujatan mereka, karena saya memang di sini untuk bersuara. Ya, saya tidak mau bilang itu dengan speak up. Saya di sini fungsinya bersuara. Kenapa? Kalau saya bungkam, kalau saya pun tidak bersuara, siapa yang tahu apa yang terjadi dengan dua wanita ini? Ya, jadi ini bukan klien dan asisten atau asisten dan klien, enggak. Jadi itu juga bukan temannya klien, dua-dua klien saya. Dan dari hari itu sampai hari ini saya masih berdiri di sini. Kalian lihat di sana. Bagaimana gonta-ganti istri, kayak gitu pengacara pun gonta-ganti ya. Masukin draft gugatan cabut, masukin gugatan salah, masukin gugatan cabut. Nah ini ada lagi sekarang pengacara baru lagi apa ngomen-ngomen nih di situ. Kalau saya memang benar gue dipanggil periksa, ada media saya bicara, ini nyata. Nah kalau saya harus bicara saya di sana pecahkan ya itu sah-sah saja, biar dunia tahu. Masyarakat Indonesia tahu apa yang terjadi di sini. Karena ini mereka ini kan sudah habis dijolimi, sudah habis termakan oleh hoax. Jadi kalau dipikirkan tentang bagaimana nanti suatu saat anak itu besar akan melihat, anak itu akan melihat ini loh. Sadar nggak sih yang ngomong gitu? Kalau memang kau memperjuangkan hak moral, kemerdekaan, pemikiran intelektual daripada anakmu, kau tidak akan buat ini loh. Dan kalau kau memang benar-benar manusia lelaki yang siap mati untuk anak, kau nggak akan tinggalkan ibu kandungnya. Pahit manis pasti kau jalani di dalam rumah itu. Kita juga suami-suami yang sudah punya istri dan sudah punya anak lah. Kita bukan anak-anak sekolah di sini kan. Jadi nggak usah deh. Dan singkat aja, kita bro, ini bukan bicara sombong, bukan bicara apa ya. Tujuan saya benar. Tujuan saya bersih. Siapapun selagi manusia itu halal, pasti saya halal. Ya. Dan yang paling penting, kita rakyat Indonesia, kita warga negara Republik Indonesia. Kalau kita dengan kebenaran, dengan penuh kebenaran, fakta, kita kalah sama orang asing, berarti kita belum merdeka. Ya, udah itu aja intinya. Kalian garis bawahi kata-kata saya. Bapak ini melihatnya gimana Mbak podcast tersebut? Bahkan bisa dibilang agak sedikit memojokkan Bapak ini. Ya pastilah, ngaruh juga ya. Sedih juga pasti. Mbak Feni, kehadiran Mbak Feni ini macam ada sebuah tanggung jawab moral juga kayaknya. Betul. Kayaknya kehadiran sini bukan sekedar pendamping, tapi juga ada tanggung jawab moral kayaknya. Memang melihatnya seperti apa sebetulnya di kasus yang sama kah atau bagaimana? Dari Ya di awalnya juga Feni dengan Mbak Emilia ribut kenapa? Kan karena seseorang. Ributnya kenapa? Kan pasti karena ada penyampaian dari sisi sini kepada sisi sini terkait Mbak ini kepada Mbak ini. Nah, waktu fakta itu kan seperti asap hitam Pak ya. Pada saat asap itu habis, kan reality akan terlihat. Pada saat mereka lihat realitinya ternyata tidak sama dengan pembualan hari itu, ya logika akan mulai bekerja. Kalau dibilang cinta, kalau dibilang bucin, saya nggak sepakat dengan bucin. Cuma ya, semua orang punya keyakinan Pak. Kalau semua orang tidak akan sama dengan semua orang, ya, atau satu orang
tidak akan menjadi orang jahat kepada semua orang. Tapi pada saat satu orang mengulang kejahatan yang sama, maka orang itu akan disebut apa? Di dalam hukum aja kita lihat perilaku seseorang yang berbuat kejahatan pertama kali dengan mereka-mereka yang sudah punya riwayat residiv itu beda loh penanganannya. Kenapa? Mereka sudah mengulangi. Berarti efek jera itu sudah tidak maksimal kepada mereka. Inilah yang dibahas. Ini udah dua. Bang, untuk kedua klien abang ini apa masih terbuka restoratif justice? Apa? Perdamaian. RJ. RJ-nya. Kalau saya bilang RJ apa yang mau di-RJ-in? Ya kembalilah kepada ini, Mbak mau apa berdamai Mbak? Mbak mau berdamai atau mau keadilan? Keadilan. Nah, Penny mau berdamai atau mau keadilan? Nah, sekian dulu videonya. Jangan lupa subscribe untuk terus dapetin berita lainnya hanya di Selaptub TV. Bye-bye.